Dialah gemintang cahaya yang gemerlapan di antara kegelapan yang pekat, bersama dengan kunang-kunang. Dialah api yang membakar kayu menjadi abu kemarahan, bersama dengan hujan kesabaran. Dia pula adalah emas yang bersinar namun ditinggalkan tersia-siakan di dalam buayan sungai Gangga. Dialah anak dari sang Dewa Surya. Di lain kisah dikatakan dia adalah keringat sang Brahma. Dialah yang sepanjang kehidupannya bertemankan luka dan kepedihan malang yang tak berkesudahan. Karena Surya Putra, anak dari kusir kuda, pasangan Adirata dan Ibu Radha. Ibu kandungnya adalah Kunti, ibu dari para Pandawa yang perkasa. Karena anak sang Surya adalah pria terhormat yang pantas diberikan penghormatan, jalan hidupnya adalah kesatria dan dermawan yang tak berujung di pangkal dan tak bertepi di sungai. Kebaktiannya pada Ibu Radha tak terpatahkan oleh kenyataan sempurna bahwa ia hanyalah anak pungutan. Kesetiaannya pada sahabatnya Duryodana tak tergoyahkan pada limbungan persaudaraan. Meski ia adalah si sulung dari para Pandawa, ia tak pernah ingin kembali ke pangkuan saudara-saudaranya. Bukan karena ia tak berbakti pada Kunti atau karena ia tak punya perasaan bersaudara pada Pandawa, tapi karena ia telah menempatkan segala hatinya pada hubungan yang lebih pekat dari darah, lebih manis dari susu madu, lebih kuat dari rantai Yama. Dia telah memutuskan akan menjadi perisai hidup dari sang sahabat tercinta demi membalas sebutir kebaikannya. Karena sang putra Surya telah bersumpah akan menjadi anak panah dari Duryodana putra Desarasta, di mana waktu semua orang menghinanya, termasuk saudara-saudara kandungnya para Pandawa, hanya Duryodana yang mengulurkan tangannya memberikan penghormatan yang pantas pada kemampuannya, mengangkatnya menjadi raja dari sebuah kota bernama Angga. Berkat satu kemuliaan hati yang luhur itu, karena putra Surya telah bersumpah setia menjadi sahabatnya. Sehingga setiap kali Karna melepaskan tali busurnya, hal itu hanya akan terjadi untuk membela para Kurawa. Ketika anak panahnya dihempaskan, suara busur Wijaya akan bergema layaknya Gandiwa Arjuna. Dia akan menjadi perisai dari para Kurawa dikala perang berkumandang tiba. Dia akan menjadi maut dari para musuh Kurawa, sehingga musuhnya gemetar oleh ketakutan dan kekaguman. Dia juga akan menjadi nyala semangat Duryodana pada kemenangan yang akan datang. Karena putra Surya telah bersumpah di bawah sinar matahari yang agung di pagi hari yang indah, bahwa selama pantulan cahaya sungai Gangga yang suci masih bersinar dengan kimilaunya, dia akan bersedekah kepada siapa saja yang meminta kepadanya. Mintalah padanya, maka apapun akan ia berikan, termasuk harta, tahta atau kemuliaan itu sendiri. Suatu ketika demi menyelamatkan sang putra, Indra, raja para dewa, memanfaatkan kedermawanan Karna yang tak berujung. Dipintanya anting-anting dan perisai emas yang menjadi organ tubuhnya, walaupun telah diperingatkan oleh sang ayah Dewa Surya akan teganya permintaan Indra. Karena tak bergeming, sumpah yang telah terucap pantang ia jilat kembali. Dipotongnya telinga yang menyatukan anting-anting itu dari daunnya hingga putus, dirobek dan dikulitinya perisai emas yang menjadi kulitnya sejak bayi hingga tubuhnya berdarah hebat. Diberikannya semua kekuatannya itu pada Indra dengan hati yang mantap. Meski tahu dengan kehilangan dua hal ini ia takkan lagi menjadi kebal dengan senjata apapun. Meski ia tahu dengan kehilangan ini ia bisa terbunuh. Meski ia tahu dengan kehilangan ia telah menempatkan persahabatannya dalam bahaya maut. Tapi karena tak bergeming pada jiwanya yang bertekad fajra, hal itu ia lakukan semata-mata agar kelak tak ada manusia yang berani menjelekkan namanya karena pengecut menggunakan anugerah dewa. Biar semua orang di daratan Arya tahu dan mengenal keberanian Karna yang perkasa, di mana ia sanggup menguliti dirinya hidup-hidup demi sang Batara Indra yang menjadi pengemis di pagi hari. Biar semua orang tahu bahwa ia lebih dari cukup untuk bersaing dengan Arjuna yang dikatakan yang terhebat di seluruh benua. Indra tersentuh, matanya takjub dan jemarinya bergetar pada kebimbangan sehingga ia malu pada dirinya sendiri. Arjuna ketika mengetahui hal itu bahkan terkejut dan menjadi malu pada kemampuannya juga. Tak ia sangka, hanya demi memastikan kemampuannya mampu menandingi Karna, sang ayah Indra sanggup bermain muslihat pada seorang anak manusia. Di saat itu matahari bersinar kagum pada putranya yang berjiwa luhur dan suci, pada sumpah yang dermawan. Betapa malangnya Karna. Dia dibuang ketika baru lahir, dan dia diusir karena perbedaan kasta oleh guru Drona. Ketika dia berhasil berguru dengan para Surama, dia dikutuk menjadi kehilangan segala ilmunya hanya karena mampu menahan gigitan serangga.
Dia juga dikutuk oleh seorang Brahmana akan mengalami nestapa pada roda keretanya akibat membunuh sapi miliknya tanpa sengaja. Dia dikutuk tanpa alasan yang bertubi-tubi di sepanjang hidupnya. Dia juga senantiasa direndahkan hanya karena pekerjaan orang tuanya. Kemampuannya juga tak dihargai, kejeniusannya tak diakui. Bahkan kehormatan yang diberikan Duryodhana sebagai raja tak mengubah pandangan orang-orang bahwa ia hanya seorang anak kusir kuda. Bahkan yang terburuk, para Pandawa yang seharusnya menjadi saudara tak memberikannya satu pandangan nikmat apapun yang membuatnya nyaman berbalik arah, sehingga berdiam dirilah dia seorang diri pada kebenaran itu. Suatu ketika di tepi sungai Gangga, Ibu Kunti meratap, memohon, meringis, dan meminta padanya untuk kembali dan bersedia menjadi sulung para Pandawa. Hal itu terjadi begitu perang akan pecah. Begitu rendahkah aku, Ibu Ratu? Begitu hinanyakah aku, Ibu Ratu? Dulu aku dibuang olehmu. Aku menangis, kau pun menangis. Aku meratap, kau pun meratap. Tapi aku pun tak angkat kembali dari pembuangan itu. Kau buang aku di sungai Gangga hingga beruntunglah aku bertemu Ibu Roda dan ayah Adirata. Kau sudah tahu dari lama bahwa aku ini anakmu ketika kita berjumpa, dan kau melihat perisai serta anting-anting di tubuh ini. Tapi teganya kau, Ibu Ratu, tega sekali. Begitu perang hendak pecah, barulah engkau mencari aku, meminta hubungan darah kita dipertahankan, agar aku bersedia menjadi punggawa para Pandawa, agar aku mau mengkhianati persahabatanku dengan Duryodhana yang sudah menolongku sebaik hatinya. Ibu Ratu, Pandawa memanglah saudara-saudaraku, dan kau memanglah ibu kandungku. Tapi sungguh aku tak bisa membuang lumpur ke wajah orang yang sudah menerimaku apa adanya. Dia menerima segala kekuranganku, dia menerima segala kemampuanku. Dia mempercayai aku layaknya saudara. Dia menghormatiku layaknya raja. Dia menyambut dan memelukku dengan hangat. Tapi Pandawa, mereka hanya sinis ketika mahkota diangkat ke kepalaku. Mereka hanya mencibir begitu aku melepaskan panah. Mereka hanya mengejek begitu aku lewat. Mereka hanya menghempas tanganku ketika aku hendak memeluk mereka. Bagaimana mungkin aku membalas kebaikannya dengan air tuba, Ibu Ratu? Maafkan aku, Ibu Ratu. Aku tak mau menghina kehormatan ayahku, Batara Surya, dengan berbalik ke sisi lain dengan menjilat sumpahku sendiri untuk setia pada sahabatku itu. Ibu Ratu, kau memintaku mundur dari perang. Aku sang putra Surya yang telah berkeliling benua mencari-cari harga dirinya seorang diri, harus mundur dari peperangan. Tidak, Ibu Ratu, tidak. Untuk hal ini, aku tak bisa mengabulkan permintaanmu sebagai seorang ibu, Ibu Ratu. Engkau memintaku hanya memanggilmu ibu. Ibu Ratu, di manakah engkau ketika Drupadi menolakku karena aku seorang anak kusir kuda? Di manakah engkau ketika Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa merendahkan aku di turnamen memanah, Ibu Ratu? Di manakah engkau ketika aku menangis mencari pengetahuan ke seluruh daratan Arya? Di manakah engkau ketika aku dihina? Di manakah engkau ketika aku disakiti? Di manakah engkau ketika aku kelaparan? Di manakah engkau ketika aku kehausan, Ibu Ratu? Di manakah engkau ketika aku kesepian, Ibu Ratu? Di manakah engkau ketika aku sendirian, Ibu Ratu? Di manakah engkau ketika aku merindukanmu, Ibu Ratu? Apakah di balik istana Indraprasta atau di rumah Sais Kreta? Di manakah engkau ketika aku memerlukan engkau sebagai ibuku, Ibu Ratu? Sungguh, Ibu Ratu, terbunuh sebagai anak Sais Kreta di bawah Panji Kurawa jauh lebih terhormat daripada aku melempari lumpur penghinaan kepada mereka yang telah menolongku. Ibu Ratu, kau tenang saja. Anak-anak panahku yang bergetar karena mencium bau perang tidak akan menyakiti dan membunuh seorang pun anakmu, Ibu Ratu. Ketika perang usai, kau tidak perlu berduka atau kehilangan, sebab anakmu akan tetap berjumlah 5 orang. Hanya ada satu anak yang akan hilang dari hidupmu, Ibu Ratu. Kalau bukan Arjuna, maka itu adalah aku. Dan begitulah perang pecah. Ketika tiba saatnya pertarungan puncak antara Karna dan Arjuna tiba, takdir berkata lain. Dewa-dewa di angkasa tak membiarkan dua perkasa anak para dewa ini bertarung maut dengan segala kesaktiannya. Maka berkat Krishna yang menjadi kusir kereta Arjuna, kemalangan menimpa Karna. Roda keretanya terjerembab ke dalam lumpur, tak mau naik sama sekali. Begitu hendak membaca mantra, ilmu-ilmu perangnya mendadak menghilang. Segala kutukan yang dulu ia terima mendadak berkerumul menjadi satu. Maka hal itu dimanfaatkan Arjuna guna mengalahkan Karna yang perkasa.
Lehernya ditebas oleh panah yang berbentuk bulan sabit. Ada yang mengatakan kepala Karna terputus hingga tak sempat ia merasakan sakitnya maut. Ada pula yang mengatakan panah itu merobek tenggorokannya hingga darah mengalir dari lehernya. Ada pula yang membuat ia tertusuk di lehernya sehingga ia merasakan pedisnya maut itu sendiri demi mencuci dosa. Apapun versi ceritanya, dikatakan dalam kematian yang tak terelakkan, para dewa bersuka cita menyebut jiwa Karna di Swargaloka. Kehangatan serta penghormatan tertinggi diberikan padanya. Para bidadari kayangan menyambut dan meletakkan hiasan-hiasan di lehernya. Sehingga tamatlah riwayat Karna pada nasib yang tak memihak padanya, namun berbuah manis di surga. Di suatu cerita ada versi yang mengatakan, ketika Arjuna dan Karna beradu kekuatan, anak-anak panah Arjuna sanggup menghempaskan Karna dan keretanya puluhan kali lipat ke belakang. Begitu Karna balik menyerang, kereta Arjuna hanya sedikit terhempas ke belakang. Krishna pun tiba-tiba berkata memuji Raja Angga. "Luar biasa Raja Angga, luar biasa," kata Krishna memuji kehebatan Raja Angga. "Ada apa Basudev? Bukankah anak panahku jauh lebih hebat ketimbang dia?" tanya Arjuna keheranan dengan pujian Krishna. "Anak panahmu memanglah hebat Partha, tapi kau jangan lupa, aku memiliki bobot dari seluruh alam semesta. Dengan memahami kenyataan itu saja, kereta ini masih bisa terhempas ke belakang. Jika aku tidak duduk di kursi kereta ini, kau bisa terhempas mengelilingi dunia, Partha." Banyak orang menghormati Karna walaupun ia berlaku sebagai musuh. Sebab selain sangat berjiwa kesatria, dia juga pribadi yang luhur dan murah hati. Karna sendiri telah diberikan berkat oleh Bhisma yang agung. Bukan doa kemenangan, bukan pula kejayaan, melainkan harapan untuk terus dikenang hingga akhir waktu. Hanya jika ia terbunuh tanpa pernah meninggalkan nilai-nilai kesatrianya, namanya akan dipuji dan disegani di sepanjang masa.